Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Prawesti dengan NIM 2110801057 dari Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 1, kelas B. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari tugas Bapak Nurdin Zuhdi. Langsung kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Secara bahasa, iman itu artinya adalah percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman dengan tasdikun bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Sehingga sejatinya komponen penyusun keimanan berdasarkan definisi tersebut, yaitu yang pertama, tasdikun bil qalbi, yang artinya meyakini dengan hati. Yang kedua, wa qaulu bil lisan, yang artinya diucapkan dengan lisan atau melalui perkataan. Dan yang ketiga, wa amalu bil arkan, yang berarti diwujudkan dengan perbuatan. Iman membutuhkan pembuktian dalam bentuk perbuatan, dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang kita lakukan. Iman yang lemah ibarat bangunan yang rapuh. Begitu juga sebaliknya, apabila kita memiliki iman yang kuat, maka dapat diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh. Selanjutnya ada dalil beriman kepada Allah. Yang pertama ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya serta hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini untuk dalil yang saya ambil hanya satu dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis. Yang kedua ada dalil dari hadis riwayat Muslim nomor 38. Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Untuk sumber materi yang saya ambil sudah saya cantumkan ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6, teman-teman. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada hari kiamat. Serta beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Selanjutnya, ada pengertian tentang tauhidullah. Tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu hanya satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Artinya ialah kita mempercayai dan meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah lah yang menciptakan,
menghidupkan, mengatur, dan memelihara segalanya yang ada di alam semesta. Tauhid rububiyah adalah beriman kepada Allah, bahwa Allah ialah Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Penguasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tauhid rububiyah diantaranya ialah beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta, pemberi rezeki, serta yang menentukan qada dan qadar, mematikan dan menghidupkan setiap makhluk hidup dan sebagainya. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu beribadah. Tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dengan cara beribadah berdasarkan niat taqarrub seperti berdoa, bernadar, meminta, tawakal, takut, berharap, berkurban, dan sebagainya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan jenis-jenis beribadah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Selanjutnya ada tauhid asma wa sifat, yakni mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang telah dijelaskan dalam kitab sucinya, maupun melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan cara menetapkan nama dan sifat yang telah ditetapkan dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah tanpa merubah atau mengingkari, menanyakan bagaimana ataupun malah menyerupakan dengan yang lain. Selanjutnya adalah cara kita berperilaku untuk beriman kepada Allah. Yang pertama, kita dapat berperilaku untuk menjaga dan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian bersedekah, tidak menjadi seseorang yang pemarah, melainkan menjadi seseorang yang pemaaf. Serta kita tidak boleh melakukan perbuatan keji maupun zolim. Kita juga harus mempercayai adanya 6 rukun iman, berperilaku dan bersikap sopan serta santun, berperilaku jujur dan amanah, serta tolong-menolong terhadap sesama, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah cara kita agar dapat memperkuat keimanan. Yang pertama yaitu dengan cara dekat dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membaca atau mempelajari Al-Quran. Berusaha untuk tetap istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebaikan seperti ibadah dan sebagainya. Selanjutnya adalah menjauhi perbuatan yang maksiat. Kita juga harus pandai-pandai untuk memilih lingkungan yang baik untuk bergaul, seperti bergaul dengan orang yang soleh maupun soleha. Kita juga bisa memperkuat keimanan dengan cara mengenal hadis dan pribadi Nabi Muhammad SAW, mengingat dan merenungi penciptaan alam semesta dan segala isinya, berzikir kepada Allah, mengenal kebaikan-kebaikan Islam, serta menjaga hati dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan hati dan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber-sumber yang saya pakai sudah saya cantumkan dalam setiap slide. Terima kasih karena sudah menyimak dengan baik, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.